laki-laki datang ke perempuan justru iya. Gitu, itu enggak, malah perempuannya datang ke saya gitu loh. Sampai sekarang sampai perempuan enggak perlu kalau disebutkan, nanti bersambung aja lah, nanti masih banyak sekali biografi cerita saya kalau di film mungkin waduh ada berapa episode kalau zaman dulu entek role ya. Iya, episode berapa itu kayak sinetron apa itu tersanjung itu berapa episode itu sampai ratusan ribuan itu. Ya seperti itulah. Ini sebuah cerita. Nah, kalau nyuwun sewu, kalau sama Indah saya ada anak berapa? Tiga, alhamdulillah, cewek cowok ya 3. Cewek cowok ya. Cewek 3. Saya pisah dengan si Indah, saya melalang buana ke Palembang, ketemu cewek sana, dan menikah di sana. Punya anak juga? Punya anak 1. Nama? Yang saya nikah itu maaf, nggak usah pakai nama. Iya, ibunya itu Rahmawati. Ya nggak apa-apa lah. Iya, nggak apa-apa. Febi Maharani itu anak. Iya, Febi Maharani itu anak saya. Sekarang udah kelas 4 SD sekarang. Habis itu anak saya telepon, saya kangen, saya pulang. Nggak ketemu ke sana lagi? Nggak ketemu sama cewek godong. Apa nama boleh nggak ini? Nggak apa-apa lah, Fitri, namanya Fitri, Fitri itu sampai sekarang masih membekas di hati. Dan saya meninggalkan 1 anak, namanya Hawa Aulia Maharani itu. Ya mungkin gini, maaf sebelumnya untuk pemirsa semua, ini kan hanya cerita cinta real, biografi Mas Djatmiko Sudjipto. Barangkali ada yang cewek-cewek yang dulu pernah singgah di hati Mas Djatmiko. Iya, saya mohon maaf kalau ada kekeliruan, kesalahan saya. Semua Mas Coro, jadinya enak kita minta maaf ke semua cewek yang pernah itu. Sampean silakan. Iya. Kepada pemirsa semua, mungkin bagi orang-orang yang pernah menjadi belahan hati saya dulu, apabila saya di waktu dulu, sekarang yang mungkin membuat hati Anda merasa sakit hati, saya dengan tulus ikhlas minta maaf yang sebesar-besarnya atas semua kesalahan. Tapi terus terang Mas, bukan maksud saya untuk mempermainkan orang-orang yang dulu pernah bersama saya, enggak. Tujuan saya itu kepengen mencari pasangan hidup. Berhubung karena mungkin Allah nggak menghendaki, ya mau gimana lagi sih, namanya juga manusia Mas. Iya, namanya juga manusia, itu tidak luput dari dosa, kesalahan. Jadi bagi cewek-cewek yang pernah istilah berhubungan dengan saya, Mas Djatmiko, ya kan? Ya enggak, ya semuanya yang terhitung lah. Maksudnya dia tidak bisa minta maaf satu persatu. Nah, mungkin lewat podcast Purwodadi Podcast ini Mas Djatmiko meminta maaf sebesar-besarnya, kan gitu kan? Atas kemarin lah, maksudnya apa yang dilakukannya, apa yang istilahnya pernah jalan nama siapa, dan itu sedikit enggaknya itu menimbulkan sakit hati, itu pasti kan? Pasti, karena hubungan cinta itu memang menyakitkan. Dan saya cuma berharap kepada para pemirsa semua Purwodadi Podcast, biografi ini hanya menggambarkan untuk tidak ditiru, jangan ditiru. Ini kan contoh yang nggak baik lah. Tidak. Tapi itu. Mau dibilang nggak baik, gimana ya Mas? Memang, saya harus dilema, karena saya tujuannya tidak bermaksud untuk berbuat tidak baik. Saya ingin mencari pasangan hidup, karena alur ceritanya harus seperti itu. Karena Allah menghendaki seperti itu, saya harus buat apa gitu loh. Kita tidak luput dari takdir. Iya. Kalau sudah usia segini usia setengah tua kita baru bisa merasakan betapa apa yang kita istilahnya lakukan dahulu sedikit enggak gitu
menimbulkan sakit hati ke orang lain. Iya, benar. Nah, maka dari itu kan kita sebagai manusia ya minta maaf. Wajib minta maaf. Ya, dari manusia juga dan Ada yang kuasa juga. ada yang kuasa. Halo, betul kan. Jadi untuk teman-teman sekalian, cinta itu pasti akan luntur. Tapi satu cinta yang tidak bisa luntur, cinta yang hakiki sebenarnya itu adalah cinta kepada Rasul dan Allah. Makanya kita berlatih istilahnya melembutkan hati kita. Iya. Istilahnya tertanam di hati kita, biar kita selalu ingat kepada yang Maha Kuasa dan Rasulullah. Alangkah baiknya ya cinta ke seseorang ini karena Allah itu lebih bagus. Kita menyintai seseorang harus karena Allah, ya kan? Bukan karena hawa nafsu. Bukan karena cantik, bukan karena. Kecantikan itu kalau sudah umur 50 ke atas. Kegantengan kalau sudah 50 ke atas itu akan hilang semua. Nggak ada artinya. Iya. Ya, gitu. Tapi tak terlalu cinta karena Allah Anda menyintai seseorang itu tidak akan sirna. Nah, itulah cinta sejati. Sebenarnya simpel aja sih. Iya. Kita cinta sejati sebenarnya simpel aja. Tidak cinta pertama harus sampai tua, enggak. Mungkin bahkan cinta yang terakhir bisa selamanya. Katanya kan dalam bahasa Inggris katakan first love is never die, cinta pertama tidak akan pernah mati gitu. Ya itu ada segelintir orang kayak gitu. Iya. Teman saya juga cinta pertama sampai akhir hayat. Iya, ada ya. Ada. Tapi ya itu segelintir orang. Tapi kebanyakan kalau sudah memasuki dunia nyata, ya kan, walaupun itu cinta pertama, di bahtera rumah tangga, ya kan, itu akan terjadi konflik. Iya, pasti itu. Konflik, entah kita ditempa dari dihujam dari segi perekonomian. Iya. Dan ya kebanyakan perekonomian sih. Iya, perekonomian sama godaan. Kalau laki-laki ya wanita lain, kalau perempuan ya pria lain. Iya, kebanyakan ya gitu kan. Masalah seseorang itu ya hampir semua masalah manusia di dunia itu rata-rata tahta wanita. Ya. Nah, tidak itu dari itulah penjabarannya kan sudah nanti beda lagi kan. Makanya kita di sini kan yuk istilahnya bareng-bareng kita meresapi hidup kita, saling kasih sayang, yang istilah sudah berumah tangga kita mawas diri. Dalam arti mawas diri itu gini ya, nerimo, kalau bahasa Jawa itu nerimo ing pandum, walaupun istilahnya mungkin dari istilah mbak-mbak semua suamine masih berpenghasilan ya minim ya kita syukuri, dan kita tetap istilahnya beristiqomah dalam beribadah, berdoa, ya kan, minta kepada Allah, dan itu kunci dalam hidup.